Halo guys, welcome to animation video about cyberbullying from Group 10. Nah guys, apakah kalian tahu apa itu cyberbullying? Apakah spam chat, mengolok-olokkan, mengejek, atau catcalling termasuk ke dalam cyberbullying? Oh, cyberbullying dan bullying terlihat sama namun berbeda ya teman-teman. Untuk melihat perbedaannya, mari kita simak penjelasannya. Bullying dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja oleh sekelompok orang atau seseorang dalam waktu yang berulang-ulang. Sedangkan cyberbullying merupakan fenomena yang terjadi karena adanya penggunaan teknologi internet yang disalahgunakan. Dalam pengertian lain, cyberbullying dimaknai sebagai bentuk intimidasi yang dilakukan sekelompok orang atau perorangan untuk melecehkan seseorang melalui perangkat teknologi internet atau media sosial dengan tujuan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan target. Cyberbullying didefinisikan oleh Oxford English Dictionary pada tahun 2010, namun munculnya kasus cyberbullying ini dimulai pada tahun 1990-an. Jenis-jenis cyberbullying yang pertama ada flaming atau terbakar, tapi bukan berarti kebakaran ya teman-teman. Flaming yang dimaksud yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah flame ini merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api dan menggambarkan emosi si komunikator yang penuh dengan amarah. Yang kedua, impersonate atau peniruan. Impersonate yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan atau status yang tidak baik. Tindakan impersonate ini biasanya dilakukan dengan membuat akun palsu di media sosial dan menyamar sebagai korban untuk mengirimkan pesan dan status yang tidak baik. Yang ketiga, harassment atau gangguan yang merupakan tindakan mengirimkan pesan yang berisi gangguan yang menggunakan email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dengan tujuan mengganggu, membuat tidak nyaman, menimbulkan kegelisahan, bahkan merasa diteror. Yang keempat, cyberstalking, yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut. Pelaku cyberstalking ini biasanya melakukan tindakan memata-matai atau menguntit kehidupan seseorang melalui berbagai media. Bahkan ada yang menggunakan akun palsu untuk mendapatkan informasi pribadi korban secara intens. Yang kelima, demigration atau pencemaran nama baik. Demigration ini merupakan proses mengubah keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut atau korban. Tindakan demigration dilakukan secara sengaja. Pelaku menyebarkan berita atau kabar buruk bahkan tidak benar dari korban, sehingga bisa memberikan stigma negatif bagi kehidupan korban dan mempengaruhi kehormatan serta reputasinya. Yang keenam, outing and trickery, yaitu menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain. Menyebarkan hal-hal pribadi orang lain merupakan perbuatan yang buruk dengan mengumbar dan tidak bisa menghargai privasi seseorang merupakan bentuk kejahatan dan termasuk ke dalam cyberbullying. Dan yang terakhir, exclusion atau pengeluaran, yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Fenomena cyberbullying ini dapat kita hindari dengan cara yang pertama, yaitu mengedukasi diri dan orang lain dengan meningkatkan kesadaran mengenai apa itu cyberbullying, dampak negatifnya seperti apa, serta kita bisa membagikan informasi mengenai apa yang kita ketahui tentang cyberbullying. Cara yang kedua, pengaturan privasi di media sosial. Coba periksa kembali pengaturan privasi Anda. Pastikan Anda sudah mengatur akun media sosial Anda supaya hanya teman atau kontak terpercaya yang bisa melihat dan berinteraksi dengan konten Anda. Yang ketiga, bersikap bijak dalam berinternet. Yang keempat, gunakan fitur keamanan.
Yang kelima, dukungan sosial dan profesional. Dalam artian, kita harus bisa berbicara dengan seseorang jika Anda merasa tertekan atau tidak nyaman karena adanya cyberbullying. Yang keenam, terlibat dalam komunitas positif. Yang ketujuh, mengajarkan literasi digital. Yang kedelapan, hindari konfrontasi langsung. Dan yang terakhir, terapkan aturan dan batasan. Di Indonesia, tindakan cyberbullying diatur dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan cyber, termasuk Undang-Undang ITE. Berikut pasal yang digunakan untuk menjerat perilaku cyberbullying. Pasal 27 ayat 3, pelaku diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Sedangkan pada pasal 28 ayat 2, pelaku diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan masih banyak lagi Undang-Undang ITE serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur mengenai hukuman bagi seorang pelaku cyberbullying. Berikut beberapa aplikasi untuk menghindari cyberbullying. Yang pertama ada aplikasi Cyber Hotline yang merupakan aplikasi mobile yang berasal dari Amerika. Yang kedua, Stand Up to Bullying. Stand Up to Bullying adalah seri video edukasi interaktif dengan tokoh utamanya Lucky si kucing dan Darren si singa. Namun, sangat disayangkan aplikasi ini berbayar dan hanya tersedia untuk iOS dengan dibanderol seharga $9,99. Yang ketiga, ada aplikasi Totot, adalah aplikasi kontak aduan yang dikembangkan oleh seseorang bernama Michelle Brennan yang merupakan korban bullying semasa sekolahnya. Yang keempat adalah aplikasi Be Strong Anti-Bullying Keyboard by Vodafone. Ini adalah aplikasi yang dibuat Vodafone dalam rangka kampanye melawan cyberbullying. Nah, itulah animation video about cyberbullying yang meliputi pengertian, sejarah, jenis cyberbullying beserta contoh kasusnya, cara menghindari, hukuman, dan aplikasi untuk menghindari cyberbullying. Animation video by Intan Dea Al-Kaisa, Rifan Fatwa, and Fajar Zulkifli. Okay, thank you for watching guys.